Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Eskom Enkom. Saya adalah dosen tetap Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar, yaitu pada Universitas Islam Al-Azhar di Mataram. Saya mulai menjadi dosen pada tahun 2022 hingga saat ini. Di saat ini saya sudah beberapa mengampu mata kuliah interaksi manusia komputer, sistem digital, pengantar keamanan siber, etika profesi, dan metodologi penelitian. Di saat ini saya akan membahas terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan pada mata kuliah pengantar keamanan siber. Mata kuliah pengantar keamanan siber merupakan mata kuliah yang memang bersifat konsentrasi. Konsentrasi pada ilmu komputer ada dua, yaitu keamanan siber dan teknologi multimedia. Saya merupakan dosen pada konsentrasi keamanan siber. RPS yang termaktub pada mata kuliah pengantar keamanan siber yaitu terkait dengan CPL. Yang CPL yang saya gunakan adalah CPL 1, CPL 6, dan CPL 7. CPL 6 itu terkait dengan bagaimana mahasiswa akan menghasilkan luaran yang dapat dipublikasikan ataupun dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya ketika mahasiswa itu lulus, CPL 6 ini sudah menjadi sebuah portofolio mahasiswa bahwa mereka telah melakukan ibaratnya membuat sebuah laporan terkait dengan keamanan siber. Itu terkait dengan CPL 6. CPL 1 itu bagaimana mahasiswa berintegritas, bagaimana kita latih mahasiswa supaya sebagai profesional dan berintegritas. CPL 7 terkait dengan bidang konsentrasi, yaitu terkait dengan bidang keamanan siber. Selama saya menjadi dosen, saya juga melakukan beberapa penelitian terkait dengan bidang keamanan siber dan digital forensik. Ada beberapa penelitian saya yang memang terkait dengan bidang konsentrasi saya, yaitu analisis pertahanan data dengan menggunakan virtual readback. Itu bisa dilihat di Google Scholar. Sampai saat ini data terakhir yang saya lihat telah disitasi sebanyak 3 orang. Kemudian penelitian selanjutnya ada analisis simulasi mitigasi ancaman ARP dan round trip time pada lalu lintas DHCP. Itu sudah disitasi 5 orang. Kemudian yang ada salah satu dari penelitian saya yang bisa dibilang fenomenal, yaitu penelitian dengan judul identifikasi bukti forensik jaringan virtual router menggunakan metode NIST. Itu telah disitasi 14 orang, namun itu penelitian sebelum saya menjadi dosen. Baik, dari penelitian kita beralih pada pengabdian. Pengabdian yang telah saya lakukan ada beberapa yang saya sebutkan. Salah satunya yaitu penggunaan sosial media dan Google Map untuk promosi desa wisata. Itu telah disitasi
oleh 2 orang. Dari mata kuliah pengantar keamanan cyber, saya menggunakan penelitian terkait dengan pembelajaran, yaitu analisis pertahanan data dengan virtual wristband. Itu sebagai referensi pada mata kuliah tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Berikut video proses pengajaran mata kuliah pengantar keamanan cyber pada semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di pertemuan pertama saat ini di mata kuliah pengantar keamanan cyber. Jadi mata kuliah ini berada di semester 4. Kemudian memang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang khasnya dari program studi ilmu komputer. Jadi sebelum teman-teman mengambil konsentrasi, jadi mata kuliah ini wajib untuk kalian ambil. Jadi memang di ilmu komputer itu salah satunya adalah keamanan cyber. Sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa untuk agar bisa kita sama-sama mendapatkan hikmah. Sebelum kita mulai berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Bisa dilihat di depan, ini adalah RPS. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester yang memang harus kami sampaikan kepada teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi di sini termuat capaian pembelajaran luaran dan capaian mata kuliah. Jadi di ilmu komputer untuk mata kuliah pengantar keamanan cyber itu saya menggunakan 3 CPL, CPL 1, CPL 6 dan CPL 7. CPL 1 itu akan memberikan luaran bahwa nanti ketika kalian lulus itu bisa menunjukkan integritas, tanggung jawab, ya, kemudian etika profesional, itu CPL 1. CPL 6 itu berkomunikasi, kalian mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks profesional. Itu bisa dilakukan dengan bagaimana kalian bimbingan, ya, bagaimana caranya kalian berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi dengan teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana nanti itu akan kalian lalui setelah kalian lulus ya. Nah, di situ kita akan rancang di mata kuliah ini. Kemudian CPL 7 itu memang memang ini adalah mata kuliah cyber, keamanan cyber. Jadi CPL 7 ini merupakan CPL yang konsentrasi, jadi menerapkan sistem, alat, dan konsep untuk mengidentifikasi resiko. Jadi nanti teman-teman memang disuruh saya sebagai dosen akan memberikan tugas bagaimana teman-teman bisa merancang sebuah sistem, mencoba sistem itu, kemudian teman-teman buat laporannya seperti itu ya. Jadi CPL 7 itu adalah kalian mempraktekkan sendiri rancangan, CPL 6 itu adalah laporannya. Terus nanti CPL 1 adalah bagaimana kalian beretika. Ketika kalian semakin tahu bahwa keamanan cyber itu minimal yang paling lemah adalah manusia. Jadi kalian harus kuat seperti itu ya. Kemudian di bawah CPL itu ada CPMK. CPMK itu ada 4. CPMK adalah capaian mata kuliah ya yang dihasilkan dari CPL. Di sini mampu menunjukkan sikap integritas, tanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip etika profesional. Kemudian
mampu menyampaikan hasil kajian, mampu bekerja sama dalam tim, kemudian mampu menjelaskan konsep dasar keamanan cyber. Oke, di sini bentuk asesmennya nanti ada kuis, tugas terstruktur, kemudian ada presentasi, ada ujian tulis, itu ada UTS dan UAS ya di setiap ujian tulis. Bobotnya masing-masing tugas itu 60%, untuk ujian tulis itu 40%. Jadi tugas yang paling besar ya nilainya. Jadi tugas itu memang kalau saya mengajar, kehadiran tidak saya terlalu pentingkan, yang penting tugas, bagaimana tugas kalian kerjakan. Ketika kalian mengerjakan tugas, terus beberapa tugas saya biasanya memang sudah include dengan UAS maupun UTS begitu ya, bisa bebas UAS maupun bisa bebas UTS. Seperti itu, nanti kita diskusikan kembali terkait itu. Kemudian terkait dengan pustaka pendukung, di sini saya mencantumkan ada penelitian saya sebelumnya. Di sini analisis keamanan data dengan metode pertahanan interaktif menggunakan virtual reachback ya. Nah, ini artikel saya semenjak saya di S2 dulu ya. Jadi ini metode pertahanan interaktif menggunakan virtual reachback. Jadi reachback itu sedikit kita mengulas terkait dengan reachback adalah sebuah anjing yang memiliki ketahanan yang sangat kokoh ya kalau reachback ini. Makanya dinamakan sebagai reachback. Nah, ini dia rupa anjingnya. Ini adalah spesies anjing terkuat ya, makanya dibilang reachback. Namanya Rhodesian reachback, gitu ya. Nah, nanti ini bisa teman-teman lihat bagaimana penelitian saya di sini, metodenya, kemudian lanjut ke RPS. Di sini kita menggunakan, ada beberapa nanti PowerPoint, kemudian metode yang pertama. Nah, ini di sini di minggu 1 bisa dilihat ya, di minggu 1, minggu 2 itu materinya adalah RPS pendahuluan, terus pengantar keamanan cyber sedikit terkait dengan definisi dan konsep dasar. Nah, metodenya ceramah ya. Jadi nanti ada video bagaimana saya akan tampilkan video interaktif yang terkait dengan bagaimana sih pengalaman seseorang itu menjadi analisis cyber ya, gitu. Oke, ini minggu 1-2. Artinya saat ini kita pada materi RPS dan pengantar keamanan cyber ya. Nanti di minggu ke-3 ke-5 itu kita akan berbicara terkait dengan histori keamanan, model ancaman, kerentanan sistem, sampai dengan pertemuan ke-15 nanti ada tren dan teknologi terbaru ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu di RPS ya. Ini RPS, kita sampai di materi awal RPS. Kemudian kontrak perkuliahan juga ya, akan saya harus sampaikan. Jadi kontrak perkuliahan itu, oh bukan, yang akan kalian lalui nanti. Jadi ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu yang bagaimana nanti sama-sama kita sepakati bahwa tugas struktur merupakan bagian dari UTS dan UAS atau tidak bagian dari UTS dan UAS, seperti itu ya. Pertanyaan sebelumnya, kita lanjut ke video pengantar keamanan cyber ya. Silahkan menikmati. By
incorporate the tools and materials you'll need to stay safe. You make sure your windows and doors are secure. You assemble a first aid kit, tools, food, and water. You're prepared. The storm hits, and there are powerful winds and heavy rain. The storm is using its force to try and reach your home. You notice some water leaks and begin patching them quickly in order to minimize any risk or potential damage. Handling a security incident is no different. Organizations must prepare for the storm by ensuring they have the tools to mitigate and quickly respond to outside threats. Sampai sini paham? Nah, jadi insiden itu, insiden keamanan itu seperti kalian sedang dalam keadaan badai ya, banjir. Jadi apapun alat yang ada kalian gunakan dulu ya. Seperti itu ya. The objective is to minimize risk. Tujuannya untuk meminimalkan resiko dan potensi ya kerusakan. And potential damage. As a security analyst, you'll work to protect your organization and the people it serves from a variety of risks and outside threats. And if a threat does get through, you and your team will provide a solution to remedy the situation. To help you better understand what this means, we'll define security and discuss the roles of security professionals in organizations. Let's start with some definitions. Cybersecurity, or security, is the practice of ensuring confidentiality, integrity, and availability of information by protecting networks, devices, people, and data. Nah, keamanan cyber bukan hanya menjaga perangkat saja ya, tetapi ada orang, ada manusia di situ yang kita jaga. Jadi kerahasiaan data orang gitu ya, termasuk ya data dari sebuah informasi. Or criminal exploitation. For example, requiring complex passwords to access sites and services improves confidentiality by making it much more difficult for a threat actor to compromise them. A threat actor is any person or group who presents a security risk. Now that you know the definition of security, let's discuss what security teams do for an organization. Security protects against external and internal threats. An external threat is someone outside of the organization trying to gain access to private information, networks, or devices. An internal threat comes from current or former employees, external vendors, or trusted partners. Often these internal threats are accidental, such as an employee clicking on a compromised link in an email. Other times, the internal actor intentionally engages in activities such as unauthorized data access or abusing systems for personal use. Experienced security professionals will help organizations mitigate or reduce the impact of threats like these. Oke, ini dibicarakan terkait dengan sniffing ya. Memang terkait dengan cyber security ini memang sangat banyak sekali topiknya ya, sangat banyak sekali. In this program, moves you one step closer to your job. Let's keep learning together. Mari kita terus belajar bersama, begitu ya. Jadi karena memang kenapa kita terus harus bekerja sama ketika memang cyber security ini bukan cyber security ya, tetapi teknologi di dunia ini memang berkembangnya tidak 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, dia bahkan bisa per detik ya. Jadi coba kalian cek HP kalian, pasti ada yang minta update tiap hari ya. Tiap hari pasti akan meminta update. Nah, itu yang kita harus antisipasi, update-nya bagaimana, terus keamanannya bagaimana, begitu ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, tren terbarunya seperti apa, seperti itu. Jadi di situ adalah memang menjadi sebuah tantangan bagi memang prodi kita di ilmu komputer. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Tadi kan di video awal itu ada konsep dasar. Konsep dasar, semoga teman-teman
memperhatikan apa sih konsep dasar dari keamanan cyber security. Itu udah ada tiga. Ada yang tahu? Waris coba. Konsep dasar keamanan cyber security: konfidensial, integritas, terus availability. availability. Ya, mantap. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Hi, I'm Tony. I'm a security engineering manager. Our teams protect Google and its users from serious threats, usually government-backed attackers, coordinated influence operations, and Jadi untuk diketahui bahwa untuk menjadi seorang cyber security analyst itu tidak serta-merta kalian harus memahami bagaimana program, bagaimana kalian bagaimana cara kalian menggunakan alat ataupun segala macamnya. Memang tidak serta-merta bahwa kalian harus canggih ini di alat gitu ya. Kalian harus tahu alat-alat dan segala macam, tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi memang cyber security ini kalian dituntut memang bagaimana menganalisis ya, menganalisis. Jadi ketika nanti memang ini datanya seperti ini, Anda sebagai cyber security analyst walaupun tidak paham apa yang digunakan, apa alat yang digunakan, tapi data-data saja yang diperlihatkan itu sudah ini ada deteksi bahwa ada anomali seperti itu ya. Ada kecurigaan bahwa alat-alat atau data-data lalu lintas yang berjalan itu memang sudah sangat ini anomali gitu ya. serious cybercrime threat actors. I grew up as an army brat. My dad was in the military and we moved around a lot. So I've always had an interest in security sort of generally. I got really hooked on international relations when I was in high school. I did a lot of United Nations, and that really sort of brought these two things together for me, the way that security works in the world. I come from a big family. I knew I was going to need financial assistance to go to college. And the Department of Defense provides a lot of educational opportunities that are tied to service. So this was a natural fit for me. I knew I was interested in this area, and this was going to provide a career path into something I was passionate about. I started as an intelligence analyst, but not focused on cybersecurity. I worked counterinsurgency for a number of years and sort of geopolitical intelligence. Nah, jadi ada terkait dengan geopolitiknya juga ya. Jadi ada cyber politik gitu ya. Tidak serta-merta bahwa keamanan cyber itu terkait dengan perangkat saja. Jadi bisa juga bagaimana kalian mengantisipasi manusia juga ya. Ada namanya cyber politik juga atau geopolitik. Eventually, as I looked and saw that the way that cybersecurity was starting to have an impact, both in our daily lives and in that world of international relations, I got more and more drawn to it. Transitioning into cybersecurity was a huge shift for me. I came in without a solid technical background, Nah, ini dia bilang. the job, and through some reason saw that not focused on cybersecurity. I worked counterinsurgency for a number of years and sort of geopolitical intelligence issues. Eventually, as I looked and saw that the way that cybersecurity was starting to have an impact, both in our daily lives and in that world of international relations, I got more and more drawn to it. Transitioning into cybersecurity was a huge shift for me. I came in without a solid technical background. Nah, saya datang tanpa latar belakang teknik yang baik, dia bilang ya, yang bagus. Had to learn a lot of that on the job. Harus belajar melalui pembelajaran mandiri. Courses. I needed to learn programming languages like Python and SQL, two of the things that we covered in the certificate. I needed to learn a whole new language about the vocabulary of threats and the different components and how those manifest technically. One of the things that I had to figure out very early in this journey is what kind of learner I was. I work best with a structured learning system. Nah, Anda pembelajar seperti apa? Itu yang harus terkait dengan cyber security ini adalah bagaimana kalian mendefinisikan diri Anda. Anda itu pembelajar seperti apa sih? Apakah sejam sehari pembelajaran kalian? Apakah dalam 24 jam itu kalian belajar dalam 3 jam gitu ya? Itu kalian breakdown sendiri.
bagaimana kalian mendeskripsikan diri Anda? So turning to a lot of these online courses and resources that took this material and structured it sort of from first principles through application resonated very well for me. A lot of this was also learned on the job by coworkers who were willing to share and invest time in helping me understand this. I asked a lot of questions, and I still do. Most of cybersecurity work is going to be learned on the job in the specific environment that you're protecting. So you have to work well with your teammates in order to be able to build that knowledge base. My advice would be to stay curious and keep learning, especially focusing on your technical skills and growing those throughout your career. It's really easy to get imposter syndrome in cybersecurity because it's so broad, and mastery of all these different areas is a lifetime's work. And sometimes that imposter syndrome can shut us down and make it feel like, why bother trying to keep growing? I'm never going to be able to master this, instead of motivating us. So keep learning, push through that fear. The effort's always going to be rewarded. Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan dulu dalam pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, silahkan. Kan kalau saya ingin belajar mandiri tentang cyber security, apakah saya harus bisa mempenetrasi sistem dulu atau bagaimana? Baik, wah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau bisa saya koreksi sedikit pertanyaannya supaya kita saling sama-sama satu persepsi ya. Apakah kita pertanyaannya apakah kita harus secara teknis tahu gitu ya untuk menjadi seorang cyber security? Begitu ya pertanyaannya ya. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Terkait dengan cyber security tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak serta-merta bahwa memang kita menjadi seorang ahli cyber itu tidak serta-merta kita memang ahli dalam teknis ya, ahli dalam merancang jaringan, ahli dalam programmer, tidak ya, tidak serta-merta seperti itu. Tetapi ada beberapa bagian di dalam cyber security itu nanti ada namanya cyber politik. Bagaimana kalian mengantisipasi manusia yang kuat dan manusia yang lemah? Seperti apa sih manusia yang lemah? Seperti apa sih manusia yang kuat? Nah, di situ ada di bagian cyber security juga. Seperti itu. Apakah sudah jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silahkan. Apa saja sistem operasi yang kita gunakan untuk memulai belajar tentang cyber security? Ya, mantap sekali pertanyaannya. Jadi ini terkait teknis berarti ya. Jadi ketika kalian masuk di dalam bidang cyber security memang ada hal yang teknis maupun ada hal yang non teknis. Hal yang teknis itu seperti kita harus mengetahui apa saja sih sistem informasinya yang digunakan atau operating sistemnya ya. Kita di cyber security bisa menggunakan aplikasi Windows, bisa juga menggunakan aplikasi Kali Linux ya. Jadi Linux itu banyak sekali kernelnya, nanti kita akan bahas di pertemuan sebelumnya setelah ini ya untuk lebih jelasnya ya. Terima kasih, mantap sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Atau sudah jelas ya jawabannya? Sudah. Baik. Sudah ya, saya akhiri. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya, saya rasa. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya dan komunikatifnya ya, ada interaksinya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pengajaran mata kuliah pengantar keamanan cyber pada semester 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.